Malam ini takdir kita akan terbukti, Rehan. Mau mati kamu ya? Lihat jalan. Mau mati lo? Aku sudah sampai di seberang dengan selamat. Sekarang aku akan kembali lagi. Kalau kali ini aku berhasil selamat sampai apartemen, maka sudah terbukti kalau Rehan mencintai aku. Hei! Kalau mati jangan sini. Di atas gedung biar cepat. Rehan, aku selamat. Berarti takdir menginginkan kita untuk bersatu. I love you, Rehan. Kenapa kamu diam? Kamu pasti sekarang sedang mikirin Bella kan? Bukan, Najwa. Kamu salah. Aku sendiri bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Bagus sekali. Rehan sudah mulai berani terang-terangan bahwa dia juga bingung memikirkan Bella. Saya yakin Najwa pasti akan terbakar oleh rasa cemburu. Saya puas sudah berhasil membuat mereka bertengkar soal Bella. Tidak sia-sia saya bersekutu dengan Bella untuk mendepak Najwa. Bener kan yang aku bilang? Bella telah membuat kamu merasakan kehadiran dia di mana-mana. Iya kan? Aku bingung harus bicara apa lagi. Kamu tidak percaya padaku. Hanya kamulah yang aku cintai, bukan wanita lain. Aku tahu kamu mencintai aku. Tapi kamu juga tahu kan laki-laki itu bisa mencintai perempuan lebih dari satu. Sungguh. Aku bukan pria seperti yang kamu pikirkan. Gary, almarhum kekasihku tercinta. Takdir telah memisahkan kita berdua, tapi kamu selalu hidup di dalam hati dan jiwaku. Garyku tercinta, ternyata Tuhan masih menyayangi aku. Dia telah mengirimkan seorang lelaki yang mirip sekali denganmu. Sosokmu seolah menjelma dalam diri Rehan. Bantu aku, Tuhan. Bantu aku agar bisa memiliki Rehan dan menjadikannya sebagai pengganti Gary. September 2015. Ibu? Mau kemana, Ibu? Dan kenapa bawa-bawa tas? Jangan katakan Ibu ingin kembali ke kontrakan kita ya. Tenang, Rehan. Ibu tidak akan meninggalkan rumah mertua kamu ini. Selama kamu tinggal di sini, Ibu juga akan tinggal di sini bersama dengan kamu. Ibu pasti punya rencana besar dan tas ini kelihatannya penuh baju. Kamu jangan asal tuduh, Rehan.
tas ini memang isinya baju-baju India. Tapi ini bukan buat ibu. Ini untuk Bella. Bella? Sekarang ibu ada urusan apa dengan Bella? Kenapa ibu melakukan ini? Tolong jangan buat masalah lagi lah. Rehan, ini semuanya itu gara-gara Najwa. Ibu pernah memberikan semua baju-baju ini kepada Najwa. Tapi kamu tahu apa? Najwa sama sekali tidak pernah memakai satu baju pun yang ibu berikan pada dia. Itu artinya Najwa tidak ingin berdamai dengan ibu. Ibu salah. Najwa itu selalu membuka hatinya untuk ibu. Malah ibu yang menutup pintu hati ibu untuk Najwa. Mungkin dia belum memakainya karena belum ada momen yang tepat memakainya. Kalau ada momennya pasti akan dipakai juga. Alasan. Apa susahnya sih menyenangkan hati mertua? Cuma tinggal memakai baju India saja dia tidak mau. Sudahlah Rehan, itu sudah basi. Apa? Sudah basi? Ibu sekarang sama sekali sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dari Najwa. Karena ibu sekarang sudah mempunyai Bella. Dan ibu ingin menyenangkan hati Bella. Buktinya dia itu mau menerima baju-baju India pemberian ibu. Dan Bella bicara pada ibu bahwa Bella akan memakai baju-baju India tersebut. Jadi ibu tetap akan memberikan baju itu untuk Bella? Dan tanpa peduli perasaan Najwa kalau mengetahuinya? Sekarang ibu mau memberikan baju-baju ini kepada Bella. Bella sudah menunggu ibu di sana. Tapi bu, ingat. Pokoknya Bella tidak boleh masuk ke rumah ini. Aku sudah bilang kan, Pak Razak Abdurrahman tidak suka dia. Dan ini bukan rumahku. Siapa bilang Bella mau masuk ke rumah ini? Tuh, lihat. Mobilnya kelihatan kok dari sini. Assalamualaikum Pak Rehan. Maaf ya Pak, saya nggak bisa masuk kali ini. Bella, kenapa kamu harus melakukan ini? Karena saya sadar, pasti kedatangan saya itu akan menimbulkan salah paham. Ya Bapak kan tahu kalau misalkan ada sosok Mbak Najwa di antara kita. Jadi saya nggak mau kalau misalkan Bapak itu berantem dan bertengkar sama Mbak Najwa. Bella, kamu jangan memprovokasi. Najwa itu istri yang baik. Wajar kalau dia cemburu padaku. Kecemburuan Najwa adalah bukti bahwa dia sangat mencintaiku. Mengerti? Saya jadi kasihan sama Bapak. Sekarang kamu percayakan pada Bella? Bella itu tipe perempuan yang konsekuen dan memegang teguh janjinya. Dia kan sudah bilang sama kamu bahwa dia akan menghargai perkawinan kamu dengan Najwa. Padahal sebetulnya kalau Bella mau, Bella itu bisa saja membuat kamu sangat jatuh cinta pada Bella. Kenapa ibu bicara begini? Kenapa? Rehan, ibu bicara seperti ini karena ibu tahu hati kamu sudah mulai goyah. Ibu ini kan ibu kandung kamu, Rehan. Ibu tahu apa yang ada di dalam hati kamu itu. Wajar kok kalau kamu jatuh cinta pada Bella. Karena Bella itu tipe idaman semua laki-laki. Bella itu cantik, pintar, dan juga sangat seksi. Dan itu semuanya tidak dimiliki oleh Najwa, istri kamu yang kampungan itu. Sudah, Rehan. Sekarang ibu ingin memberikan baju-baju India kepada Bella. Halo Ibu cantik. Oh, apa kabar Bella sayang? Kasihan sekali kamu, Re. Ternyata aku mampu mengambil hati ibu kamu.
Gak kayak Mbak Najwa yang selalu bertengkar dan membuat kamu pusing sama urusan mertua versus menantu. Oh iya, itu baju yang ibu mau kasih ke saya. Iya, ini semuanya baju-baju India. Ibu mau ngambil semua baju India yang pernah ibu berikan kepada Najwa. Dan ini semuanya ibu berikan pada kamu. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Itu hal yang nggak penting kapan aku berdiri di sini. Tapi aku sudah cukup melihat dan mendengar semuanya, Rehan. Najwa, ini tidak seperti yang kamu lihat. Rehan, aku sama sekali nggak mau berdebat sama kamu. Tapi aku mohon berhentilah bermain api. Kalau kamu nggak mau kehilangan rumah tangga kita. Kecuali udah siap kehilangan semuanya. Mas, udah semalaman kita nunggu. Apa belum ada kabar dari dokter? Belum. Aku cuma berharap Mumtaz bisa ngelewati masa kritisnya. Ya Allah, Mas. Mumtaz pasti bisa ngelewatin itu semua. Aku juga udah berdoa sama Allah supaya Allah memberikan Mumtaz kesempatan untuk hidup. Jangan sampai Mumtaz meninggalkan kita tapi dia nggak kenal orang tuanya sama sekali, Mas. Aku nggak mau nasib Mumtaz sama seperti anak aku. Aku tahu, Mayang, kamu pernah merasakan kehilangan, tapi tolong jangan bicara seperti itu. Aku juga nggak mau kalau itu terjadi, dan aku juga nggak ingin kalau sampai kamu menjadi lebih sedih lagi. Aku nggak sanggup kehilangan anak untuk kedua kalinya. Aku nggak bisa. Aku juga. Aku nggak siap untuk kehilangan Mumtaz. Aku sudah mempertaruhkan semuanya untuk Mumtaz. Aku sama sekali gak mau sampai itu terjadi. Maaf, Mas, aku udah bikin kamu sedih. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku sudah membawa Mumtaz ke kehidupan kamu, dan dengan kondisi Mumtaz seperti ini justru membuat kamu menjadi teringat dengan masa lalu kamu. Kamu nggak perlu khawatir soal aku, Mas. Insya Allah, aku udah nyerahin hidup dan mati aku sama Allah. Karena apa yang datang dari Allah pasti juga akan kembali padanya. Karena hanya Allah yang maha memiliki di dunia ini. Itu sebabnya, Mas, kita harus ikhlas dan tawakal atas semua hal yang terjadi di dunia ini. Pasrah, tawakal, dan ikhlas. Itu sungguh-sungguh sifat Najwa yang ada dalam diri kamu, Mayang. Ya Allah, kenapa begitu banyak kemiripan antara Najwa dengan Mayang? Adakah pertanda di balik semua ini, ya Allah? Pak Aldi. Gimana dengan anak saya, Dok? Alhamdulillah, Pak. Allah mengabulkan doa Bapak dan Ibu. Putri Bapak, Mumtaz, telah berhasil melewati masa kritisnya. Dan perlahan keadaannya sudah mulai normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ya Allah. Mas, kok
kita barengan sih? Kamu yang ikutan. Iya, orang aku duluan. Dokter, apa saya udah bisa jenguk anak saya? Tentu saja Pak Aldi, karena keadaannya sudah mulai stabil. Dia sudah bisa dijenguk. Silakan Pak, mari Bu. Ayo. Terima kasih. Ibu, aku minta pada ibu dengan sangat, agar mulai sekarang ibu tidak berhubungan lagi dengan Bella. Rehan, kenapa kamu berani melarang ibu? Kamu itu sama sekali tidak mempunyai hak sedikit pun untuk melarang ibu berteman dengan siapapun juga. Begini, tolong diingat, Bella itu punya niat tertentu. Makanya dia mau dekat dengan ibu. Ditambah, kalau ibu terus dekat dia, Najwa lah yang akan tersiksa. Najwa akan kecewa. Dan akhirnya, hubungan kami yang akan bermasalah. Oh, jadi kamu itu takut sama Najwa? Rehan, kamu itu benar-benar laki yang pengecut. Kamu itu benar-benar laki-laki yang sama sekali tidak mempunyai pendirian. Kamu itu bisanya hanya mengekor di belakang istri kamu. Ibu, aku tidak takut siapapun kecuali pada Allah. Tapi ini kulakukan tidak lain hanya untuk mempertahankan pernikahan. Makanya aku mengatakan semua ini. Rehan, kamu jangan menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi ketakutan kamu kepada istri kamu. Dan kamu juga jangan sekali-sekali lagi menceramahi ibu soal agama dan melarang ibu untuk bertemu dengan Bella atau berteman dengan Bella. Kamu tidak punya hak apapun juga, Rehan. Ibu, aku minta maaf. Aku cuma minta ibu untuk berdamai dengan Najwa dan tidak ada masalah dengan pernikahan kami. Lagi pula ibu harus ingat, kita tinggal di mana sekarang? Kita di rumah Pak Razak, Bu. Oh, jadi kamu itu lebih peduli kepada mertua kamu itu. Dan sama sekali kamu tidak peduli bagaimana perasaan ibu kandung kamu sendiri. Oke, fine. Mulai detik ini, ibu akan pindah. Ibu akan tinggal bersama Bella. Dan meninggalkan kamu tinggal di sini. Bu, ibu tidak sungguh-sungguh akan tinggal di tempat Bella, kan? Tolong, jangan menambah masalah lagi, Bu. Kamu jangan menghalangi ibu. Ibu ini sangat kecewa dengan kamu. Selama ini, ibu selalu membela kamu. Ibu selalu mementingkan kebahagiaan kamu di atas kebahagiaan ibu sendiri. Tapi kamu tega ya? Kamu sangat tega menjadikan ibu seperti duri dalam perkawinan kamu dengan Najwa. Tidak, Bu. Tidak pernah aku berpikir demikian. Aku mencintai ibu, itulah kenapa. Aku ingin sekali ibu bisa berdamai dengan Najwa. Aku ingin kalian bisa berteman dan bahkan bisa bahagia sama-sama. Tidak, Ren. Sekali ibu bilang tidak, tetap tidak. Ibu sudah muak mempunyai menantu seperti Najwa itu. Dan ibu hanya ingin punya menantu yang seperti Bella. Ini karena selama ini ibu tidak mau membuka diri untuk Najwa. Padahal Najwa selama ini adalah orang yang selalu membuatku bahagia. Kamu lupa, Rehan. Dari awal, ibu selalu melarang kamu berhubungan dengan Najwa. Dari awal, ibu tidak sudi kamu menikah dengan Najwa. Tapi apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu tetap menikahi Najwa. Dan coba kamu pikirkan, sudah berapa lama kamu menyakiti hati ibu, Rehan? Ini bukan kesalahan Najwa atas apa yang sudah kulakukan karena menikahinya. Semua yang ada dalam diri Najwa itu adalah kesalahan. Semua Najwa itu adalah suatu kesalahan, Rehan. Coba kamu ingat, ibu sampai di Indonesia dan terlantar. Dan ibu terpisah dari sanak famili ibu di India. Itu karena siapa? Hanya satu orang yang bisa menyebabkan ibu terlantar seperti itu. Dan orang itu bernama Najwa. Aku minta maaf kalau ibu sudah kecewa padaku. Tapi masalahnya sekarang aku sudah menikah dengan Najwa. Ibu harus bisa menerima Najwa sebagai menantu ibu. Dan lupakan Bella. Tolong jangan berhubungan lagi dengannya. Tidak, ya. Selama kamu tidak mau meninggalkan Najwa, ibu juga tidak akan meninggalkan Bella. Ibu akan tinggal bersama dengan Bella, Rehan. Sekarang minggir, ibu mau pergi. Tunggu, jangan, Bu.
Tolong Bu, jangan membuat masalah baru lagi untukku Bu. Tolong Bu. Selama kamu masih menjadi laki-laki pengecut seperti ini, Ibu tidak sudi tinggal di rumah ini. Setelah kamu meninggalkan Najwa, setelah itu baru kita bisa berhubungan, Rehan. Mumtaz sayang, sedih rasanya hati papa nak. Setelah papa tahu kalau kamu bukan darah daging papa. Tapi papa bahagia karena keadaan kamu telah membaik. Dan darah yang membuat kamu selamat adalah darah papa kandung kamu, Tion. Sini sayang, bismillahirrahmanirrahim. Sini mama gendong. Oh ya Allah. Alhamdulillah ya nak, kamu udah sembuh. Mama janji, mama akan ngerawat kamu lebih baik lagi mulai sekarang. Mumtaz gak akan sakit-sakit lagi ya nak. Mas, alhamdulillah Mumtaz sudah semakin memerah mas. Semakin hari rasanya dia semakin mirip sama kamu mas. Mirip aku? Mas Aldi, kamu kenapa mas? Kamu ada masalah? Enggak. Aku baik-baik aja. Nih, kamu mau gendong Mumtaz. Nih gantian sama aku. Kamu aja yang gendong ya. Mas kenapa sih mas? Biasanya kalau Mumtaz sakit, pasti selalu kamu yang pengen gendong Mumtaz. Tapi sekarang, kenapa kamu kayak gini sih? Mayang, kamu tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Sejak aku tahu kalau Mumtaz bukanlah anakku, entah kenapa hati ini menjadi kosong. Seperti ada yang hilang. Dan itu sangat menyakitkan aku. Ya Allah, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan apa yang aku dengar kemarin. Ya Allah, kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat ini? Apakah ini karena aku akhirnya tahu kalau Mumtaz bukanlah anakku, tapi anak Dion? Aku mohon ya Allah, jangan kau putuskan ikatan batin yang sudah terjalin di antara kami. Aku hanya ingin Mumtaz tetap menjadi anakku, dan aku tetap untuk menjadi ayahnya. Selamat malam, Bella. Ibu Priyanka, ada apa ibu kesini? Ibu bertengkar lagi dengan Rehan. Ibu sudah sangat tidak betah tinggal bersama dengan mereka. Najwa itu selalu menyudutkan posisi ibu. Dan Rehan lebih membela Najwa daripada membela ibu kandungnya sendiri. Jadi maksud ibu mau tinggal bersama saya? Ibu boleh tinggal di tempat kamu. Tentu boleh dong ibu. Saya sama sekali gak keberatan. Malah saya senang kalau misalkan saya punya teman. Ya udah, masuk ibu. Anggap aja kalau ini apartemen ibu sendiri. Saya bawain barangnya ibu.
Rasakan kamu, Rehan. Kamu pasti sangat menyesal melihat ibu kamu pergi. Dan ujung-ujungnya kamu akan menyalahkan Najwa. Karena Najwa itu memang biang keladi perpecahan di antara keluarga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Re? Kamu ada masalah ya? Atau jangan-jangan kamu kesal karena kelamaan nungguin aku pulang dari butik ya? Bukan Najwa. Itu bukan masalah. Aku tidak apa-apa. Kalau gitu apa yang membuat kamu jadi kayak gini? Kalau itu adalah soal masalahnya Bella, Rehan, aku minta maaf. Aku gak bermaksud untuk membuat... Aku cuma pengen kamu lebih berhati-hati aja karena itu demi perkawinan kita. Soal itu aku bisa mengerti. Dan aku bisa memahaminya. Kamu masih gak mau cerita sama aku apa masalahnya sekarang? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dari aku kan, Rehan? Jangan bilang sekarang kamu lagi memikirkan Bella. Atau bahkan kalian sedang memikirkan suatu rencana untuk menyakiti perasaan aku lagi. Iya. Najwa, sebenarnya aku tidak ingin menceritakan karena aku tidak ingin menciptakan masalah baru antara kamu dan ibuku. Memangnya apa yang terjadi dengan ibu kamu? Kalau gitu, biar aku bicara sama ibu sekarang. Tidak bisa, Najwa. Ibuku sudah pindah. Ibuku sudah pindah ke tempat Bella. Apa, Rehan? Ibu kamu mati nggak di apartemennya Bella? Itu nggak bisa dibiarkan, Rehan. Kalau ayah sampai tahu ini akan menjadi masalah besar. Iya, aku pun sudah menjelaskannya. Tapi ibuku tidak mau mendengar. Ibuku tidak mau mengerti. Ya Allah, Rehan, ayah begitu antipati sama Bella. Kalau sampai ayah tahu ibu kamu tinggal di sana, ayah akan berpikir kalau ibu kamu memihak kepada Bella. Aku nggak mau ayahku jadi membenci ibu kamu. Iya, itu juga yang kutakutkan. Aku sudah mencoba menjelaskan. Tapi kamu tahu ibuku keras. Ibuku tidak mau mengerti juga. Kalau gitu sekarang kita harus ke sana untuk jemput Bunda. Ya, tapi ibu tidak akan mau. Aku yakin ibu tidak akan bisa diajak pulang karena tadi aku hentikan untuk pergi saja tidak bisa. Aku yakin ibu tidak mau. Kita harus berusaha ya. Kalau kamu nggak mau jemput ibu kamu, biar aku aja yang pergi ke sana sekarang. Aku minta rindu dari kamu, Rehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Najwa, kamu serius mau menjemput ibu? Rehan, kita harus jemput ibu kamu sekarang. Aku nggak mau kalau nanti Bella menghasut ibu kamu demi mencapai apa yang dia inginkan. Aku ingetin sama kamu sekali lagi, kamu harus berhati-hati kalau menghadapi wanita. Baiklah ya. Kalau itu yang kamu mau, aku ikut kamu. Aku tidak mungkin membiarkan kamu sendirian ke sana. Tapi sebaiknya besok saja. Ini sudah terlalu malam. Mari kita istirahat sekarang. Ayo sayang. Ya Allah, hampir nggak bisa dipercaya. Anak yang begitu aku sayangi. Anak yang aku perjuangkan sepenuh jiwa. Ternyata bukan darah dagingku. Kenapa aku begitu bodoh bisa percaya dengan Anita? Aku adalah bapak dari anak yang kamu kandung. Anita, kamu berhasil membuat aku melayang di udara. Karena bahagia menjadi papa untuk Mumtaz. Tapi kamu juga berhasil menjatuhkan aku ke jurang kekecewaan yang begitu dalam. Sebelum kita menikah dan setelah menikah, ternyata kamu sudah selingkuh lebih dulu dengan Dion. Dan akhirnya dosa itu berbuah, Anita. Sekarang anak hasil persingkuhan kalian ada di tanganku dan aku yang harus menanggung perbuatan kejam kalian. Ini sama sekali nggak adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Farhan, bagaimana keadaan Mumtaz sekarang? Alhamdulillah, Bu, sudah semakin baik. Kata dokter, sel darah merahnya sudah semakin banyak. Alhamdulillah ya Allah. Ibu lega mendengarnya. Mayang di mana?
ada di dalam lagi nungguin Mumtaz. Ibu kalau mau ke dalam silakan. Ibu kangen sekali sama Mumtaz. Ibu juga sangat khawatir karena semalam ibu mimpi buruk. Ibu bermimpi, ibu melihat kamu berpisah dengan Maya. Dan di antara kalian ada seorang wanita yang berambut panjang. Dan ibu gak bisa melihat wajahnya siapa itu. Ya Allah, pasti yang dimaksud adalah Anita. Ibu masuk dulu ya, Nak. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama. Ya Mama, alhamdulillah Mama datang. Buat nengokin cucu Mama. Cucu kesayangan Mama. Salah, cucu kesayangan Nenek. Dion, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tega menghancurkan hidupku. Aku benci sama kamu, Dion. Cepat sembuh ya. Kamu bisa main-main lagi sama Nenek. Iya. Oh. Silakan dimakan Ibu. Tahu Ibu mau nginep sini, saya kan bisa belanja terus saya bisa masakin buat Ibu. Terima kasih Bella. Kamu nggak usah terlalu repot-repot. Bella, seharusnya untuk gadis cantik kamu, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak mungkin. Kamu pasti bisa mendapatkan cintanya Rehan. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya berjuang untuk mendapatkan perhatian Pak Rehan. Buat saya itu aja udah cukup. Tapi kenapa kamu cuma ingin mendapatkan perhatiannya Rehan? Apa kamu tidak ingin memiliki Rehan seutuhnya? Tapi bagaimana dengan Mbak Najwa? Pasti mustahil buat saya kalau untuk Pak Rehan mencintai saya, apalagi menikahi saya. Kamu tenang saja Bella. Itu akan Ibu atur. Pokoknya Rehan pasti akan menikahi kamu. Ibu bisa jamin itu. Tapi kan Pak Rehan dan Mbak Najwa tahu kalau Ibu mau menjodohkan saya sama dia. Begini Bella, kamu kalau di depan mereka, kamu harus seolah-olah kamu berada di pihak mereka. Seolah-olah kamu itu harus memusuhi Ibu. Walaupun tujuan kita sebenarnya sama. Ibu harap dengan rencana Ibu yang baru ini, kita berdua bisa berhasil. Jadi saya harus selalu menentang Ibu di depan Pak Rehan. Tapi gimana caranya saya bisa mendekatkan Pak Rehan, sementara Ibu dan Pak Rehan itu berantem terus? Ibu jamin Bella, dengan berpura-pura seperti itu, Rehan pasti mengira bahwa kamu ada di pihak dia. Dan Rehan pasti tergila-gila sama kamu. Selanjutnya, kamu tinggal menunggu Rehan melamar kamu dan kalian berdua bisa segera menikah. Halo Aldi, aku mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Ini soal masa depan kita. Kamu di mana? Aku masih nungguin Mumtaz di rumah sakit. Aldi, aku harus bicara sama kamu. Kita bisa kan selesaikan masalah ini baik-baik? Oke, aku setuju. Kamu tentuin aja kita ketemu di mana. Aku akan segera datang. Dan ingat Anita, masalah Mumtaz sama sekali belum selesai. Aku akan bikin perhitungan dengan kamu. Ingat. Assalamualaikum. Itu pasti Rehan dan Najwa. Kamu harus ingat ya, mereka itu datang sini untuk menjemput Ibu. Ibu sekarang pura-pura mau tidur. Bella, ingat, sebelum kamu buka pintu, kamu harus ganti dulu baju kamu dengan baju India yang Ibu berikan pada kamu. Ya? Baik Ibu,
apapun yang akan saya lakukan untuk menarik perhatiannya Pak Rehan. Assalamualaikum Bella. Assalamualaikum. Bella, Mbak Najwa, Pak Rehan. Kejutan sekali datang ke sini. Kalian mau ngunjungin saya ya? Bella, apa Bunda Priyanka ada di dalam? Oh iya, Ibu Priyanka ada di dalam. Ayo silakan masuk. Bella, kami datang ke sini untuk menjemput ibuku. Tapi Ibu Priyankanya masih tidur apa nggak? Nggak sebaiknya Mbak Najwa balik lagi ke sini nanti. Maaf Bella, kami harus bertemu dan harus segera membawa Bunda Priyanka pulang. Kenapa kamu menyuruh mereka pulang? Apa yang sedang dilakukan Ibu Priyanka dalam kamar? Barusan, Rehan, sepertinya aku mendengar Bunda Priyanka. iya itu memang suara ibuku. Ternyata ibuku tidak tidur. Oh, itu mungkin suara tetangga kan di apartemen itu kan kita dempetan jadi kedengarannya kan sangat dekat. Coba saya lihat ibu dulu ya Pak. Rehan, aku yakin itu memang suara Bunda Priyanka. Iya, tapi aku heran. Ibu sedang apa sebenarnya? Kalau buka pintu hati-hati. Kepala ibu jadi kejeduk. Ibu ngapain sih di belakang pintu? Sudah. Bella, apa Rehan dan Najwa jadi menjemput ibu? Iya Bu, mereka sekarang ada di luar. Sekarang mendingan ibu keluar dari kamar dan menemui mereka. Aduh. Untuk apa kalian berdua datang ke sini? Bu, kami kesini untuk menjemput ibu. Ayo kita pulang. Buat apa ibu pulang? Lagi pula kan itu bukan rumah ibu. Itu rumah ayah mertua kamu, Razak Abdurrahman. Dan ibu tidak berhak tinggal di rumah itu. Ya kan Rehan? Ibu jangan berkata seperti itu. Dimanapun Mbak Najwa dan Pak Rehan tinggal, ibu harus ikut bersama mereka. Iya Bunda, apa yang dikatakan oleh Bella itu benar. Bunda harus pulang bersama kami. Ibu tidak mau tinggal satu atap dengan anak dan menantu durhaka seperti kalian. Selama ini, ibu sudah sangat tersiksa dengan ulah kalian berdua. Apalagi sekarang, Ibu Hasna juga tinggal di rumah itu. Ibu sama sekali tidak sudi tinggal satu atap dengan perempuan itu. Pokoknya, ibu tidak mau pulang. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Mbak Najwa sama Pak Rehan itu kesini untuk jemput ibu karena mereka khawatir sama keadaan ibu. Heh, Bella, kamu itu jangan ikut campur ya urusan saya. Ini adalah urusan antara keluarga saya, antara saya, anak saya, dan menantu saya. Dan bukan sama sekali urusan kamu. Kalau kamu memang tidak mau ibu tinggal di sini, harusnya kamu bilang, ibu bisa kan tinggal di hotel. Ibu, yang dikatakan Bella itu benar. Kenapa ibu marah pada Bella? Ayo pulang, Bu. Melibatkan Bella dalam masalah ini. Apa ibu tidak malu? Rehan, bukan ibu yang seharusnya malu. Tapi itu, Najwa, istri kamu yang seharusnya malu. Coba bayangkan, sampai ibu mertuanya aja tidak betah tinggal satu atap dan satu rumah dengan dia. Pokoknya ibu tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Titik. Bunda, aku mohon pulanglah bersama kami.
Baik, Ibu akan ikut pulang bersama kalian. Tapi hanya dengan satu syarat. Ibu mau bicara empat mata dengan kamu, Najwa. Tidak bisa. Ibu mau bicara apa lagi dengan Najwa empat mata? Apakah ini permainan ibu yang baru untuk menyakiti perasaan Najwa? Nggak apa-apa, Rehan. Aku akan bicara sama Bunda, tapi yang penting Bunda mau pulang. Tapi Najwa, kamu tahu, ibuku selalu punya rencana. Dan rencana itu sangat tidak terduga. Aku yakin ibuku lama-lama bisa mempermainkan kita lagi. Oke, Rehan. Kalau kamu tidak mau menuruti kemauan Ibu, Ibu juga tidak akan menuruti kemauan kalian. Tunggu, Bunda. Aku akan bicara sama Bunda. Lepaskan tangan saya. Jangan berani-berani kamu menyentuh saya. Ibu tidak sudi sentuh sama kamu. Baik. Kita akan bicara di kamar. Najwa. Aku nggak bisa ngebayangin jika suatu saat laki-laki idamanku ini akan menjadi pengantin laki-lakiku. Sebenarnya apa yang ingin Bunda katakan? Najwa, kita sudah beberapa kali membuat perjanjian. Tapi kamu selalu melanggar perjanjian dan kesepakatan yang telah kamu ucapkan kepada Ibu. Bunda, aku masih ingat perjanjian yang kita buat terakhir kali. Aku akan ikhlas membiarkan Rehan menikahi wanita yang Rehan inginkan dan Rehan cintai. Tapi sampai saat ini, belum ada wanita yang Rehan inginkan. Karena itu, Ibu ingin membicarakan masalah ini. Ibu ingin membuat kesepakatan baru dengan kamu. Kesepakatan apa lagi, Bunda? Kamu harus mendengarkan kesepakatan ini baik-baik. Kalau dalam waktu 6 bulan ke depan, kamu tidak bisa hamil, kamu harus minta cerai dari Rehan. Dan kamu harus mengikhlaskan Rehan menikah dengan Bella. Astagfirullahaladzim. Kamu itu nggak usah istighfar, Najwa. Seharusnya ibu yang istighfar. Karena punya menantu seperti kamu. Menantu yang tidak bisa hamil dan tidak bisa memberikan keturunan pada anak ibu. Masih ada satu lagi kesepakatan yang harus kamu buat dengan ibu. Apa itu, Bunda? Supaya Bella bisa bekerja lagi di kantor Razak Abdurrahman. Hal itu nggak mungkin, Bunda. Kalau Bella kembali bekerja, bagaimana dengan perasaan ayah? Nah, itu urusan kamu, bukan urusan ibu. Kan kamu yang telah membuat ayah kamu itu mengeluarkan Bella dari kantor. Sekarang itu menjadi urusan kamu untuk bisa mengembalikan Bella supaya Bella bisa bekerja kembali di kantor ayah kamu. Atau ibu akan menyuruh Rehan menceraikan kamu sekarang juga. Aku tidak pernah meminta ayah untuk mengeluarkan Bella dari kantor, Bunda. Baik. Aku akan mengikuti perjanjian ini. Tapi aku mohon, pulanglah bersama kami. Tinggallah bersama kami, Bunda. Untuk kebaikan Bunda sendiri. Baik, ibu akan pulang. Tapi kamu pikir apa ibu ini orang tua yang bodoh? Yang sangat bodoh sehingga bisa kamu bohongi begitu saja? Lalu apa lagi yang Bunda inginkan? Ibu ingin bukti. Bukti apa lagi, Bunda? Ibu akan merekam kesepakatan kita. Saya, Najwa Khairunisa. Saya berjanji.
Jika dalam waktu 6 bulan ke depan saya tidak juga mengandung, saya akan menggugat cerai suami saya. Dan begitu pun sebaliknya. Bagus. Terus bagaimana dengan Bella? Saya berjanji akan membuat Bella kembali bekerja. Di Abdul Razak Holding Company. Ya Allah ya Robbi, Engkau yang maha mengasihi lagi maha penyayang. Engkau yang maha mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Aku serahkan seluruh hidupku padamu. Kuatkanlah aku menerima ujian keimanan ini ya Allah. Hari ini kamu ganteng sekali, Rehan. Apalagi kalau kamu terlihat gelisah seperti itu. Keinginanku untuk memiliki kamu semakin sulit aku bendung. Aku tidak bisa terlalu lama di sini dengan Bella. Jangan sampai kondisi ini memberi kesempatan pada Bella untuk kembali melakukan tindakan yang konyol. Bapak mau kemana? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Iya, tidak apa-apa. Aku cuma ingin tahu apa saja yang mereka berdua bicarakan. Pak, biar aja Ibu Priyanka berbicara dengan Mbak Najwa. Itu pertanda baik kan? Biarlah mereka ngobrol layaknya mertua dan menantu. Ya, aku pikir kamu benar. Bahkan harusnya aku minta maaf karena ibuku sudah membuat kamu repot di sini. Bapak nggak perlu minta maaf sama saya. Saya malah senang sudah bisa menolong Ibu Priyanka. Karena ibu sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Iya, tapi tindakan ibuku sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Tidak seharusnya dia melibatkanmu karena ini masalah keluarga. Saya malah terharu kalau Ibu Priyanka datangi saya. Itu artinya kalau saya bisa bikin ibu nyaman. Iya, daripada ibu terlunta-lunta di jalanan, ya anggap saja kalau saya ini adalah bagian dari keluarga Bapak. Najwa, ingat, mulai hari ini kita harus bersandiwara. Kita harus bersandiwara menjadi mertua dan menantu yang paling harmonis di dunia. Kenapa harus bersandiwara, Bunda? Karena ibu tidak mau kalau sampai Rehan curiga bahwa telah terjadi sebuah kesepakatan di antara kita. Kamu harus ingat, Najwa, kesepakatan kita berdua itu adalah rahasia kita berdua. Kamu ngerti itu? Pak, ini saya bikin kopi kesukaan Bapak. Seperti yang biasa, pakai gula diet. Terus saja. Ini Bapak langsung minum aja. Iya, tapi nanti. Ya Allah Pak, astaga. Maafin saya Pak. Saya bersihin. Sudah, tidak usah, tidak apa-apa. Aku bisa bersihkan sendiri. Sudah, Bella, sudah. Sekarang masalah ibu dan Najwa sudah selesai. Jadi kita bisa pulang dan tinggal bersama-sama di rumah Razak Abdurrahman dengan damai. Ya kan Najwa? Iya Bunda, insya Allah. Najwa, jangan katakan ibuku sudah membuatmu menjadi serba salah untuk mendapat sesuatu. Sesuatu apa, Rehan? Rehan, kamu itu tidak boleh suuzon sama ibu kandung kamu sendiri. Seharusnya kamu itu bahagia.
karena melihat ibu kamu dan Najwa istri kamu itu sudah berdamai. Ya kan? Iya Rehan, ibu kamu benar. Kita nggak boleh bersuzon sama ibu kamu. Yang terpenting sekarang, Bunda udah kembali mau tinggal lagi bersama kita di rumah Ayah. Saya senang lihat Ibu sama Mbak Najwa udah rukun kembali. Ibu, saya mohon ya, tolong sayangin Mbak Najwa selayaknya mertua ke menantu. Tolong lakukan ini untuk Pak Rehan, anak Ibu sendiri. Bella, satu kali lagi saya ingatkan, kamu itu jangan ikut campur dalam urusan saya. Ini adalah masalah keluarga antara saya, anak saya, dan menantu saya. Dan kamu jangan sekali-kali menasehati saya. Kamu itu tahu nggak? Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu cuma orang luar. Sandiwara yang bagus. Aku dan Ibu Priyanka harus pura-pura bertentangan. Dengan begitu, Rehan akan berpikir kalau aku mendukung hubungannya dengan Mbak Najwa. Dan Mbak Najwa juga akan merasa nyaman kepada aku. Akibatnya, aku bisa bebas mendekati Rehan tanpa Mbak Najwa harus mencurigai kami. Rehan, ayo kita pulang. Najwa, yakin kamu tidak apa-apa? Insya Allah aku nggak apa-apa, Re. Yang penting ibu kamu sekarang udah mau kembali tinggal sama kita. Baiklah Najwa, aku percaya padamu. Terima kasih banyak ya Bella. Terima kasih karena kamu sudah merawat ibu selama ibu ada di sini. Gak masalah Mbak Najwa. Anggap aja kalau saya ini adalah bagian dari keluarga. Acting yang bagus, Bella. Kamu memang perempuan pintar. Oke, kita pulang. Mari Bu. Akhirnya takdirku bersama Rehan akan semakin dekat.